Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan pagi hari ini abang dan kakak dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat ya abang dan kakak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa tadi Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Oke abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 5 kita, subtema 4, cuaca, musim dan iklim. Hari ini kita akan membahas pelajaran 1 dan 2. Nah abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim pada teks bacaan dengan benar. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat memahami pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah ini dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, abang dan kakak, di sini ada teks ya. Teksnya berjudul iklim, cuaca, dan perubahannya. Nah, Miss akan membacakan teks tersebut. Abang dan kakak diharapkan untuk menyimak dan memperhatikan ya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu yang lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim. Contohnya negara Jepang, ada juga yang memiliki 2 musim. Nah, negara yang memiliki musim hanya 2 ya, itu negara kita ya, Indonesia. Kita hanya punya musim hujan dan musim kemarau ya abang dan kakak, atau panas. Nah, kalau negara yang punya iklim atau musimnya 4 itu ada Jepang, ada juga Korea dan lain sebagainya. Oke abang dan kakak, nah kita lanjutkan teksnya ya. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret dan juga September. Nah, sama seperti yang Miss jelaskan tadi ya, bahwasanya Indonesia memiliki 2 musim ya kan abang dan kakak, musim hujan ya dan musim kemarau atau musim panas. Nah, di sini kalau musim hujan itu terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Februari. Nah, kira-kira sekarang ini bulan berapa abang dan kakak? Benar sekali, bulan Februari, berarti masih ke dalam musim hujan. Tapi Miss Ajijah perhatikan ya, sudah 1 minggu ini sudah jarang terjadi hujan ya di kota Medan, khususnya di Indonesia ya. Mungkin Miss ada lihat beberapa berita bahwasanya di beberapa tempat di Indonesia ini ada yang kebanjiran gitu ya. Nah, kalau di Medan sendiri yang Miss lihat, Miss perhatikan selama seminggu belum ada hujan ya, dan udara terasa sangat panas ya abang dan kakak, karena mungkin sudah mau masuk ke
ke musim yang dinamakan musim kemarau, dimulai dari bulan Maret sampai bulan September. Nah, kenapa ya Miss? Padahal Februarinya masih awal, tapi kenapa panasnya sudah terasa? Iya, musim dan abang kakak itu bisa seperti cuaca, bisa terjadi dan bisa berubah-ubah ya kan. Nah, sekarang musim juga bisa bergeser seperti itu, mungkin dikarenakan dunia kita ini ya terasa panas, bisa jadi karena sudah mulai terasa global warming ya abang dan kakak. Nah, di sini ada perbedaan cuaca dan juga iklim. Nah, kamu harus bedakan ya. Cuaca itu adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat dan mudah berubah-ubah. Nah, itu tadi makanya Miss Ajijah bilang, ya, sekarang sudah terasa panas dan cuaca bisa berubah-ubah ya kan abang dan kakak. Nah, sementara iklim, apa itu Miss? Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Nah, di mana letak tempat tersebut di bumi, maka dia mempengaruhi iklim tersebut ya abang dan kakak. Seperti Indonesia, kita berada di garis khatulistiwa ya kan. Nah, kalau memang iklim itu sifatnya stabil dan tidak mudah berubah, maka seperti yang Miss Aja bilang tadi abang dan kakak, kenapa Miss sepertinya sudah kayak bergeser gitu ya? Mungkin bukan bergeser bahasanya, sudah tidak tepat bulannya ya kan. Seharusnya dia masih dingin tapi dia terasa panas gitu. Nah, bisa jadi itu akibat ulah kita sendiri sebagai manusia ya, yang menyebabkan global warming ya abang dan kakak. Nah, semoga kita bisa menghemat listrik, menghemat air ya, dan mengurangi polusi udara sehingga mengurangi laju dari global warming tersebut. Nah, abang dan kakak, kita akan belajar tentang pecahan ya, yang mana pengurangan pecahan berpenyebut sama. Kemarin kan kita sudah belajar tentang pecahan ya, tentang penjumlahan pecahan yang berpenyebutnya sama. Sekarang pengurangan pecahan. Nah, pengurangan pecahan ini tidak terlalu sulit ya, hampir mirip seperti penjumlahan pecahan yang kemarin. Hanya saja kalau kemarin ditambah-tambah, sekarang dikurang-kurang. Nah, fokus kita mengerjakannya adalah, karena di sini ada contoh ya Bang dan Kakak. Karena di sini penyebutnya sudah sama, berarti fokus kita adalah ke pembilangnya yang di atas. Nah, seperti ini. Ini pecahan 3/3 dikurang 1/3. Nah, maka tinggal kita kurang abang dan kakak. 3 dikurang 1 hasilnya menjadi 2. Jadi 2/3. Nah, sama kayak contoh soal yang ini nomor 2 ya. Di sini ada pecahan 2/3, 2 yang diwarnai dari 3 bagian ya. Satu bagian yang dipotong menjadi 3 ya. Yang diwarnain ini 2, tapi di sini semua jumlahnya ada 3 potongan. Berarti 2/3 ya. Dikurang 1/3, maka hasilnya 2 dikurang 1 ya, 1/3. Seperti ini gambarnya ya abang dan kakak. Dikurangi nih, dikurangi misalnya ini tadi kan 2 ya, 1 dikurangin ya kan, jadi warna putih lagi, maka jadi 1/3. Oke. Nah, yang ketiga di sini ada 4/5 dikurang 1/5. 4 kurang 1, maka hasilnya iya benar sekali 3/5.
Mudah ya abang dan kakak? Ya, mudah sekali Miss. Nah, Miss yakin abang dan kakak bisa nih mengerjakannya di rumah. Nah, di sini akan ada tugas untuk hari ini, yang mana tugasnya adalah selesaikanlah pengurangan pecahan dengan berpenyebut sama di bawah ini. Ini soalnya ada 7/9 dikurang 4/9, 4/11 dikurang 3/11 ya. Dan di sini tidak ada pecahannya disebutkan, tapi abang dan kakak bisa lihat gambarnya. Dari gambarnya ini abang dan kakak bisa menentukan ini pecahan berapa ya abang dan kakak. Nah, maka di sini jawabannya nanti ya ada jawaban pecahannya, dan abang dan kakak harus mewarnai jawaban dari pecahan tersebut. Ya, sama kayak di contoh tadi ya abang dan kakak. Begitu juga untuk nomor 4 ya. Ini nomor 3, ini nomor 4. Oke abang dan kakak, Miss tunggu ya hasil dari tugas hari ini. Oke abang dan kakak, sampai di sini pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Miss harapkan dan Miss doakan semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah untuk kalian dan bermanfaat ya. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.